Oke, sebelum ini saya lihat ada Mbak Gina raise hand, terus di chat ini ada pertanyaan dari Diana dulu ya. Oke, mungkin kita ke Diana dulu, abis itu Mbak Gina bisa lanjut pertanyaan kedua ya. Oke, oh ini mungkin lebih seru, Diana yang langsung unmute deh. Hai Di, silakan langsung unmute Di. Halo, saya mau nanya gini. Peter tuh dulu katanya teman kantor sama Jay. Yes. Berarti dulu kalian kerja ya, pegawai. Yes. Bener nggak? Yes, betul. Nah terus yang bisa Peter tuh kejeblos jadi pengusaha itu apakah kan biasa ada tuh pengusaha yang gue terpaksa deh gue nih di PHK nih jadi pengusaha gitu, atau memang ada dorongan kuat yang nggak bisa nih gue begini nih gue harus jadi pengusaha, itu yang mana ya? Sebenarnya di dalam hidup saya pernah kerja itu satu kali, itu pada saat saya pulang dari Australia. Kemudian dua kali berarti. Saya pada saat saya pulang dari Australia umur 18, umur 19, saya kerja sama paman saya di konveksi. Kemudian saya sekolah iklan. Selesai dari sekolah iklan, advertising school, saya kerja di agency gitu. Nah, kerja di agency itu saya cuma 3 bulan. Karena pada saat itu kontrak saya nggak diperpanjang sebagai account eksekutif gitu. Jadi pada saat itu saya sedih banget. Kenapa? Karena memang akhirnya tahu rasanya dipecat atau nggak diperpanjang kontrak itu seperti apa akhirnya. Nah, karena rasa itu akhirnya sejak saat itu saya putusin sih untuk jadi entrepreneur, mungkin nih balik lagi ke impian saya gitu. Jadi pada saat itu memang saya pertama kali jadi entrepreneur. Nah, bicara saya satu kantor sama Jai, sebenarnya status saya di situ sebagai co-founder gitu ya. Jadi not pure profesional, tapi memang saya juga termasuk yang mendirikan gitu dari awal gitu. Kenapa saya memutuskan sendiri membangun Wahyu dari nol lagi? A lot of reasons sih gitu. Jadi mungkin yang lebih karena personal reason ya. Saya melihat bahwa sebuah nature lah ya, sebagai seorang manusia pengen berkembang, nature kita ingin terus terus maju gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu saya di company yang tempat saya bertemu Jai, foundernya atau partner kami berlima, saya pengen coba sendiri sebenarnya kayak gimana sih gitu. Istilahnya kalau kayak mungkin kalau Diana tahu Westlife, tahu Boyzone, atau ini pengen One Direction, pengen sekali-kali salah satu membernya solo karir tuh kayak gimana sih, bisa berhasil apa enggak sih gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, karena ada personal reason dan juga memang ada ambisi untuk saya pengen coba kalau saya di usaha sendiri itu bisa sejauh apa gitu. Jadi udah panggilan ya, berarti maksudnya udah memang udah panggilan ya, niatnya memang itu ya. Jadi gini, Kak, mungkin saya perlu sebenarnya kalau kita bicara ini kenapa Wahyu muncul di awal dan saya berani buka usaha sendiri, itu sebenarnya panjang banget story-nya. Tapi satu hal yang pasti adalah dulu saya berpikir saya punya usaha itu untuk diri saya sendiri gitu ya, untuk punya nama besar, pengen punya kesuksesan sendiri gitu ya. Tapi ada kesempatan di mana saya merasa kok saya terlalu egois gitu ya. Apa yang udah Tuhan berikan ke saya kok kayaknya untuk saya gitu. Saya pengen kalaupun saya punya usaha, gimana caranya usahanya ini bisa buat orang
gitu, buat bantu banyak orang gitu. Jadi supaya suatu saat kalau misalnya saya dipanggil sama yang di atas tuh ada sesuatu yang saya bisa pertanggungjawabkan lah, dikasih kesempatan untuk hidup gitu ya. Jadi makanya kenapa memang dari awal saya pengen punya company uh, yang orientasinya bukan ke diri sendiri, tapi ke orang banyak gitu. Jadi sebenarnya ada panggilan ke situ. Makanya kenapa PT-nya kami dari awal PT Wahyu Saluran Berkat gitu. Jadi memang our company itu harus bantu banyak orang, harus jadi perpanjangan tangan untuk menolong banyak orang. Jadi ada panggilan di situ gitu. Jadi lebih ke panggilan, betul. Oke, terjawab di. Thank you. Iya, terjawab. Keren. Itu gimana, Jay? Kebetulan aku dari kecil background keluarga dari orang tua, saudara-saudara orang tua tuh kebanyakan memang menjadi pengusaha. Jadi sedikit banyak ada mindset atau cara berpikir yang kalau nanti lulus kuliah setelah kerja harus bisa berdiri sendiri, harus, dan itu yang ketanam. Dan kalau sekarang ini aku coba look back, mungkin kata-kata harus itu yang perlu aku review lagi, karena sebenarnya tidak harus juga gitu loh. Makanya topik malam ini kan juga sebenarnya ngomongin tentang apakah entrepreneur buat semua orang. Hanya saja kebetulan karena dari background keluarga itu banyak yang entrepreneur, akhirnya aku terdoktrin untuk ya harus jadi seorang pengusaha. Nah, ceritanya gimana ya waktu itu, karena ya kebetulan kita satu kantor dan aku join setelah berapa tahun company-nya berdiri ya, Fit ya kalau nggak salah ya. Awalnya magang, terus aku balik kuliah, habis itu diajak untuk ke sana 4 tahun, aku resign karena kayak sudah set waktu by kapan aku harus start something. Jadi ada sisi idealismenya di waktu itu. Cuman start something tanpa tahu mau buat apa. Hanya punya pikiran at the end of the day, by usia berapa aku harus sendiri. Kenapa? Nggak tahu. Ya, aku cuma bisa bilang karena ada background keluarga didikan seperti itu. Jadi itu salah satu alasannya, dan akhirnya waktu start sendiri ya sebenarnya nggak ada yang lancar ya. Jadi kalau dibilang Kevlon ini kayaknya company ke 6 atau 7 deh. Ya, jadi bukan yang langsung dibuat langsung jadi. Aku kenal sama Diana dari company yang satu lagi yang sekarang juga sedang berjalan, itu di art industry ya, dan itu masih berjalan. Dan ini adalah, kalau Kevlon juga another venture yang aku start juga gitu loh. Nah, jadi kalau aku lebih karena itu tadi, ada cara berpikir yang mendorong aku untuk jadi entrepreneur, karena ada ngeliat tentang keluarga. Itu sih. Dan setelah itu sambil jalan ya karena ada ketertarikan dengan bidang teknologi, ketertarikan dengan ternyata kita bisa solve a lot of things ya kalau misalnya we become an entrepreneur gitu loh. Waktu itu hanya berpikir sejauh itu. Cuman ya ternyata being an entrepreneur is a pain in the ass process. Harus ngomong ngaku dulu gitu loh. Jadi setelah jalanin baru nyadar, oh buset, kok segininya ya. Mikir mau nyerah ada nggak? Bolak-balik. Mau give up tengah jalan, bolak-balik. Dan ya again ya masih bertahan di sini juga. Itu sih di. Tapi kalau yang begitu justru mungkin yang susah give up ya. Kalau jadi memang udah panggilan dari dalam kan. Jadi kan itu mungkin yang bikin nggak gampang buat mundur gitu. Apapun ya bertahan dulu gitu kali ya.
Benar. Oke, thank you. Ya. Ya, itu ada Itu itu ya. benar. Yang namanya panggilan, ya kebetulan panggilan itu kan artinya wahyu juga ya, wahyu gitu. Makanya kenapa Iya, namanya wahyu. betul. Ya, Ya, jadi itu yang bikin kita akar kita kuat sebenarnya. Ketika kita tahu apa yang kita mau, kenapa gitu ya, kemana gitu ya. Ketika kita tahu sejelas itu yang bikin kita kuat terlepas badai ini itu ya. Mungkin kita tahu lah ya 7 tahun Wahyu berdiri itu pasti nggak gampang. Kenapa? Karena kita lewatin fase sebelum COVID, pas COVID, pasca COVID. Kita lewatin fase di mana startup lagi bergelimang, startup lagi sulit. Kita lewatin fase di mana online lagi gampang. Kemudian kita lewatin fase di mana online sulit dan lain-lainnya. Jadi fase-fase itu kita bisa lewat ya karena kita berjuang untuk apa yang kita lihat yang mungkin orang nggak lihat gitu. kita ke pertanyaannya Mbak Gina. Monggo Mbak Gina, boleh unmute. Ya, makasih Mas Jai. Halo, malam Mas Mitra. Saya Gina. Dalam saya di sakina.id. Saya juga kebetulan startup. Jadi kami ini platform edukasi dan konsultasi pernikahan. Gitu. Jadi visi besarnya sih memang kita ingin one stop service. Gak cuman pranikah atau pernikahan, tapi juga permasalahan anak, keluarga gitu. Marketnya udah mulai tumbuh nih. Jadi orang tuh udah aware karena tingginya banyak berita nggak enak tentang pernikahan ya. Pertanyaannya simple sih. Gimana bisa nggak kira-kira untuk bisa berpartner dengan Mas Peter gitu, kita bisa mungkin ngobrol lebih lengkap gitu tentang Sakinah atau apa nih yang mungkin kira-kira kita punya peluang nggak untuk berpartner dengan Mas Peter kayak gitu. Nice, saya langsung ditodong nih sih. Thank you Mbak Gina buat ajakannya. I'm very flattered dan saya balik ya, saya selalu suka sesuatu yang menyelesaikan isu-isu yang memang ada di dunia dan impactful gitu, dan termasuk isu perceraian gitu ya. Kenapa buat saya itu sesuatu yang penting? Karena buat saya perceraian itu mengganggu mentalitas dan tumbuh kembang anak sebenarnya gitu. Mungkin kelihatannya nggak kenapa-napa gitu, tapi sebenarnya anak-anak tumbuh kembang dengan ada mungkin akar pahit di dalam diri mereka gitu ya, dan akhirnya jadi sesuatu hal yang membahayakan juga generasi kedepannya kalau ini semakin terus dibiarkan sebenarnya gitu. Jadi saya percaya negara akan kuat kalau keluarga-keluarga juga kuat sebenarnya gitu kan. Jadi I'm truly believe with I'm very like the ideas gitu. Gimana bisa menyelamatkan dunia ini lewat pernikahan yang baik gitu ya, sakinah gitu ya. I like the idea dan saya suka dan I'm very flattered diajak as a partner gitu. I'm willing to help, tapi mungkin kebetulan saya spesialisasinya lebih ke F&B dan memang fokusnya di F&B. Saya melihat bahwa as a businessman memang harus fokus, jadi saya fokusnya pasti F&B, tapi tentunya saya nggak menutup diri sama isu-isu sosial seperti ini gitu. Jadi kalau Mbak Gina butuh masukan, butuh mentor yang diajak ngobrol ataupun teman untuk kita bicara bisnis gitu ya, I'm very open gitu. Dan tentunya saya bukan bicara soal hitung-hitungan bisnis, tapi yang saya lihat di sini memang impact dari apa yang dijalankan itu yang justru men-trigger saya sebenarnya gitu. Dan tapi gimana pun
mungkin dari sisi bisnisnya juga perlu dilihat juga, karena saya belum ngobrol lebih jauh ya. Social impact yes, tapi kita bukan yayasan, ya kan? Tetap harus making money, tetap bisnis harus jalan gitu. Jadi kita harus lihat nanti Sakinah ini bisnis modelnya seperti apa, revenue streamnya dari mana aja, apakah memang very niche market gitu ya, atau next path-nya apa sih gitu setelah mungkin nggak cuma sekedar pranikah gitu ya, tapi pasca nikahnya juga kan ditulis gitu ya, kira-kira pasca nikahnya apa yang perlu di mungkin as a revenue generatornya seperti apa gitu. Jadi yang paling penting juga social impact jalan, bisnisnya juga harus diperhitungkan juga. So anytime Bu Gina, dengan senang hati kalau kita kalau pengen ngobrol-ngobrol. Ya, kita sebagai entrepreneur juga perlu membuka peluang untuk networking, opportunity baru, dan ya kesempatan seperti ini as an entrepreneur perlu bisa step up juga ya. Jadi kayak Mbak Gina coba untuk berkenalan kayak gitu-gitu. Ya, itu perlu dilakukan, apalagi kalau kita emang menjadi entrepreneur. Kadang ada rasa sungkan ya, masa nanya sih, enggak sih. Nah, justru kalau kita mau jadi entrepreneur ya, this is salah satu karakter dan sikap untuk bisa make new friends, speak up dan tanya-tanya gitu ya. Thank you Mbak Gina, ini langsung bisa sekalian praktek dan kasih contoh. Oke. Nanti bisa langsung kontekan dengan Bro Peter ya, Mbak Gina ya. Jadi bisa langsung ngobrol-ngobrol sendiri. Oke. Semangat ya Mbak Gina. Yang dilakukan tuh sangat-sangat impactful dan baik banget gitu. Pahalanya besar lah di sorga. Oke. Karena Allah tidak suka perceraian. Oke.